학교를 협박하지 마세요. Let's get it in rumble. Teteretet, teteretet. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang menikmati perjalanan bersama. Di sana, ayah dan ibu dalam keluarga ini adalah petugas kepolisian yang sangat sibuk, membuat momen berkumpul seperti ini sangatlah langka bagi mereka. Namun di tengah perjalanan, sang ayah mendapat telepon dari seseorang yang terlihat sedang dikejar oleh sekelompok preman. Lewat telepon, pria itu memperingatkan agar sang ayah tetap waspada dan lebih berhati-hati mulai sekarang. Namun sayangnya, karena sang ayah kurang fokus terhadap peringatan tersebut, sebuah kejadian tragis pun terjadi tak lama setelah itu. 7 tahun pun berlalu. Satu-satunya yang selamat dari insiden itu adalah anak laki-laki mereka, yang kini telah tumbuh menjadi seorang remaja bernama Somun. Kini ia tinggal dengan kakek dan neneknya. Dan karena kecelakaan yang dialaminya beberapa tahun lalu, Somun mengalami kelumpuhan ringan pada kakinya. Hal itu membuatnya harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Meski begitu, Somun tetap memiliki 2 sahabat setia yang selalu mendukung dan menerima dirinya apa adanya, yaitu Kim Ung Min dan Juyen. Singkat cerita, saat pagi, mereka bertiga pergi untuk membeli sarapan di sebuah kedai mie yang sangat terkenal di daerah mereka. Kedai itu sangat populer, sampai-sampai orang-orang rela mengantri berjam-jam demi menikmati semangkuk mie di sana. Saat sedang mengantri, seorang pengantar galon tiba-tiba mencuri perhatian mereka karena mampu mengangkat 4 galon sekaligus hanya dengan kedua tangannya. Namun tak lama, pengantar galon itu merasakan aura pembunuhan yang sangat kuat di sekitar kedai itu. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung melaporkan hal itu pada 2 rekannya, Motak dan Chumeok. Meski saat itu kedai mereka masih dipenuhi pelanggan dan antrian panjang, mereka langsung memutuskan untuk menutup kedai dan bergerak cepat. Saat dalam perjalanan, mereka menelpon satu rekan lagi untuk bergabung dalam misi kali ini. Dan ternyata, mereka bukanlah orang biasa. Keempatnya adalah Counter, orang-orang pilihan dari alam baka yang bertugas menangkap roh jahat yang merasuki tubuh manusia. Para Counter memiliki kekuatan 3 kali lipat dari manusia normal, masing-masing dengan keahlian khusus. Mereka pun mulai mendeteksi keberadaan wilayah spesial yang ditandai dengan cahaya pelangi, tempat di mana kekuatan Counter bisa meningkat 2 kali lipat. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil menemukan target mereka, dan aksi kejar-kejaran serta pertarungan sengit pun terjadi. Namun ternyata, target mereka adalah roh jahat yang hampir mencapai level 4, membuat pertarungan pun menjadi sangat sulit. Beruntungnya, roh itu terperangkap di wilayah Counter yang telah disiapkan oleh pria paruhbaya tadi. Awalnya, situasi mulai berbalik dan keunggulan ada di pihak Counter. Namun sayangnya, wilayah pelangi itu tiba-tiba menghilang, membuat kekuatan pria paruhbaya itu ikut menghilang. Ia pun kehilangan nyawanya dalam pertarungan. Saat roh jahat itu memakan jiwanya, sesosok roh keluar dari tubuh pria paruhbaya itu, membuat roh jahat ketakutan. Dan kini, roh itu sedang mencari tubuh baru seseorang yang dalam kondisi koma untuk dijadikan wadah baru untuk Counter. Namun karena tak ada yang koma di sekitar sana, roh itu justru merasuki tubuh seorang remaja, yaitu Somun. Keesokan harinya, salah satu anggota Counter yang kaya raya mengunjungi pemakaman untuk memberikan penghormatan pada rekan mereka yang gugur. Ia juga memberikan warisan pada keluarga yang ditinggalkan. Setelah menghadiri pemakaman, ia pun bertemu dengan rekan-rekan Counter lainnya di kedai. Di sana, ia mengabarkan kalau Wigen, roh yang sedang mencari tubuh baru, akhirnya berhasil mendapatkan tubuh seorang anak muda bernama Somun.
Ia pun meminta para counter untuk segera mencari dan merekrut anak itu sebagai anggota baru. Sementara di sekolah, So-mun melihat Kim Ung-min yang dibuli oleh sekelompok anak-anak sultan. So-mun pun mencoba melindungi temannya, namun para pembuli itu tak terima dan justru berbalik menyerangnya. Saat mereka akan menghajar So-mun, tiba-tiba sesuatu aneh terjadi. Hingga saat pulang sekolah, para pembuli itu kembali menghadang So-mun. Namun untungnya, Hana, salah satu counter, datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Hana menjelaskan pada So-mun kalau dirinya telah dipilih oleh Wigen yang kini tinggal di dalam tubuhnya untuk menjadi seorang counter. Mendengar itu, So-mun pun bingung dan tak sepenuhnya memahami arah pembicaraan Hana. Hingga saat sampai di kedai, para counter pun memberitahu So-mun kalau setiap anggota counter memiliki tanda berbentuk titik di telapak tangan mereka yang berfungsi sebagai kunci untuk masuk ke alam baka. So-mun pun diminta untuk mencobanya, dan ternyata dia berhasil masuk ke alam baka. Di sana ia pun bertemu dengan Wigen yang langsung menjelaskan tentang roh jahat dan tugas-tugas wajib para counter. Namun setelah sadar kembali, So-mun menolak tawaran untuk menjadi counter. Ia mengatakan kalau ia belum siap menghadapi kematian sebelum kakek neneknya, karena ia tak ingin membuat kakek neneknya kehilangan dirinya seperti mereka kehilangan ayah dan ibunya dulu. Namun belum sempat tenang, So-mun malah mendapat telepon dari salah satu pembuli yang memberitahu kalau Kim Ung-min saat ini disandra di lapangan olahraga sekolah. Tanpa berpikir panjang, So-mun pun langsung pergi ke lokasi untuk menyelamatkan sahabatnya. Dan di saat yang bersamaan, Hana yang memiliki kemampuan pendengaran luar biasa mendengar percakapan para buli dan segera bergegas untuk membantu. Sesampainya di lokasi, So-mun malah dijadikan samsak hidup oleh dua anak sultan yang ternyata merupakan anak dari wali kota dan anggota DPR. Di saat kondisinya sudah sekarat dan tak sadarkan diri, para counter pun muncul dengan gaya keren mereka. Mereka juga memperingatkan para pembuli agar tak mengulangi perbuatannya jika mereka tak ingin merasakan sakit luar biasa. Awalnya Hana hanya berniat membawa So-mun untuk dirawat, namun salah satu anak sultan malah melemparkan tongkat So-mun ke arahnya. Hal itu pun membuat Motak tak bisa menahan emosinya sampai akhirnya terjadilah aksi perkelahian brutal. Setelah itu, Chumeok pun menyembuhkan mereka sekaligus dan menghapus semua ingatan tentang kejadian tersebut. Tak lama, So-mun akhirnya sadar dan mendapati dirinya berada di kedai mie. Ia yang awalnya terlihat linglung tiba-tiba langsung bersorak kegirangan saat menyadari kalau kakinya yang lumpuh telah sembuh berkat Chumeok. Ia pun meluapkan kegembiraannya dengan bergerak ke sana kemari penuh sukacita. Setelah puas, mereka pun kembali duduk di kedai, dan So-mun mulai menceritakan masa lalunya, termasuk insiden yang menyebabkan kelumpuhan kakinya. Dari cerita itu, terungkap fakta mengejutkan kalau Motak ternyata adalah pria yang dulu menelepon ayah So-mun sebelum insiden tragis itu. Sayangnya, Motak sendiri tak mengingat peristiwa itu, karena ia mengalami gegar otak yang membuatnya kehilangan sebagian ingatan. Saat mereka sedang menikmati mie, Hana tiba-tiba menerima sinyal kehadiran roh jahat. Ia pun segera pergi bersama So-mun untuk menyelidiki, sementara Motak tinggal di kedai untuk menjelaskan lebih lanjut soal kemampuan dan misi para counter. Karena So-mun masih ragu dengan kekuatan yang katanya dia miliki, Motak menyuruhnya untuk memukul tangan kanannya. Namun diam-diam, Motak menggantinya dengan kursi. Dan akhirnya, kursi itu langsung hancur akibat pukulan So-mun. Dari situ, rasa penasaran So-mun pun makin besar, dan ia pun setuju ikut dalam misi berikutnya. Dengan bantuan kekuatan deteksi milik Hana, mereka berhasil melacak keberadaan roh jahat. Saat di perjalanan, secara kebetulan, So-mun melihat kejadian KDRT di sebuah rumah. Ia pun segera melapor pada Motak dan rekan-rekannya, lalu mereka bergegas masuk lewat jendela untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang ada di dalam rumah tersebut. Ternyata, pelaku KDRT itu adalah target mereka yang sebenarnya. Hal ini dikonfirmasi setelah Motak menggunakan kekuatannya untuk melihat masa lalu si pelaku. Sementara roh jahat yang merasuki si pelaku berhasil dikeluarkan oleh Hana dan dikirim ke alam baka untuk diadili. Setelah misi selesai, mereka pun kembali ke kedai dan kembali menawarkan So-mun untuk bergabung dengan tim counter. Namun, Motak masih membelikan waktu 1 hari bagi So-mun untuk berpikir, lalu memintanya datang ke taman kota keesokan harinya jika ia memutuskan untuk bergabung. Sesampainya di rumah, So-mun kembali dijelaskan beberapa aturan dan hak yang harus dipatuhi sebagai seorang counter. Pertama, seorang counter tak boleh menggunakan kekuatannya untuk balas dendam.
Kedua, mereka tak boleh ikut campur dalam urusan manusia biasa. Dan yang terakhir, identitas sebagai counter harus dirahasiakan dari siapapun. Jika melanggar aturan tersebut, maka ia akan kehilangan hak sebagai counter dan kembali menjadi manusia biasa. Setelah berpikir matang, akhirnya Somun pun memutuskan untuk bergabung dengan tim counter, namun dengan satu syarat. Ia ingin bertemu dengan kedua orang tuanya untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, ia datang ke taman tempat para counter sudah menunggunya. Di sana, Somun menjalani tes untuk melakukan lompatan dan menandai tembok dengan telapak tangannya. Dan yang mengejutkan, ia justru berhasil melampaui tinggi lompatan semua counter lainnya. Scene pun berpindah. Saat di sekolah, Somun kembali diganggu oleh para pembuli yang dipimpin oleh Hyuk-woo, si anak wali kota. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi di lapangan malam itu, karena satupun dari mereka mengingat kejadian tersebut. Namun, setelah terus-menerus diintimidasi, ditambah dengan ancaman, Somun yang emosi pun secara spontan menunjukkan kekuatan supernya. 팔렸던 그 기비는 니들한테 내 Sepulang sekolah, Somun menemui Motak untuk belajar lebih jauh tentang dunia counter dan wilayah khusus mereka. Motak pun menjelaskan kalau setiap counter memiliki bakat berbeda. Misalnya Hana, ia bisa menangkap sinyal dan mendeteksi keberadaan roh jahat. Jumaeok memiliki kemampuan penyembuhan, sementara Motak sendiri dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Ia juga menjelaskan kalau para roh jahat atau roh jahat bisa berevolusi dari level 1 sampai 4, di mana level 4 memungkinkan mereka sepenuhnya menyatu dengan tubuh inangnya. Namun sejauh ini, belum ada roh jahat yang mencapai level 4. Saat semua anggota tim berkumpul, mereka menunjukkan sketsa wajah dari roh jahat level 3 yang masih buron. Namun, karena bentuk sketsanya aneh dan tak jelas, Somun justru tertawa. Dengan kemampuan menggambarnya, ia mencoba memperbaiki sketsa itu berdasarkan penjelasan-penjelasan dari rekan-rekannya. Setelah selesai menggambar, mereka pun berfoto bersama sebagai simbol bergabungnya Somun secara resmi ke dalam tim counter. Namun, saat hendak merangkul Hana, suasana tiba-tiba jadi canggung. Dan ternyata, Hana tak ingin disentuh. Karena setiap counter memiliki kemampuan membaca masa lalu seseorang hanya dengan menyentuhnya. Meski biasanya terbatas hanya beberapa jam atau hari, Hana mampu melihat masa lalu seseorang jauh ke belakang. Kemampuan ini pernah dialami oleh Motak dan Jumaeok juga. Setelah itu, semua anggota pun mulai melatih Somun bela diri di ruang latihan. Menyadari dirinya masih pemula, Somun berlatih dengan penuh semangat hingga akhirnya mulai terbiasa menggunakan kekuatannya. Keesokan harinya, Somun mendapat panggilan dari tim counter tentang keberadaan roh jahat. Saat dalam perjalanan, ia diperingatkan untuk tak gegabah dan belajar mengontrol emosinya. Hal ini sangat penting karena jika inang tubuh yang dirasuki roh jahat terbunuh, maka roh jahatnya akan ikut lenyap dan tak bisa diadili di alam baka. Roh-roh manusia yang telah dimakan pun ikut hilang selamanya dan tak bisa masuk ke alam baka. Sesampainya di lokasi, tim counter mulai berpencar untuk mencari target. Dan lagi-lagi, Somun menemukan target lebih dulu. Sayangnya, ia bertindak gegabah dan tak melaporkannya terlebih dulu. Saat menyentuh roh jahat itu, ia tak sengaja membaca seluruh masa lalu gelap sang roh yang telah membunuh banyak orang. Dalam keadaan lengah, roh jahat itu pun kabur dan Motak yang baru tiba langsung mengejar roh jahat, diikuti oleh Somun yang tengah dikuasai emosi. Hana segera memanggil Jumaeok untuk membantu menyelamatkan korban, dan saat pengejaran berlangsung, Motak menyeru Somun memanfaatkan kekuatan lompat tingginya untuk naik ke sebuah bangunan demi mencari posisi target. Somun berhasil menemukan korban, dan Motak pun berhasil menyelamatkannya tepat waktu sebelum terluka. Saat pertarungan mulai sengit dan Motak terdesak, para counter lain akhirnya tiba di lokasi dan langsung menyerang sang roh jahat. Namun, tak lama kemudian, wilayah khusus mereka muncul dan membuat kekuatan mereka meningkat drastis. Namun karena Somun belum mampu mengendalikan emosinya, ia hampir saja membunuh inangnya. Saat dalam perjalanan menuju sekolah, Somun melihat salah satu temannya sedang dibuli dan dipalak oleh geng pembuli. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghadang mereka dan memperingatkan agar tak lagi mengganggu siswa lain. Kejadian ini tentu saja membuat geng itu semakin geram dan kembali melapor pada bos mereka. Mendapat laporan yang memalukan untuk kedua kalinya, si bos dan gengnya pun segera mencari keberadaan Somun untuk memberi pelajaran. Namun Somun malah mengalahkan mereka, termasuk si bos itu sendiri. Setelah itu, Somun pun memperingatkan mereka dengan tegas, agar tak lagi mengganggu teman-temannya maupun siswa lain di sekolah. Kekalahan itu membuat si bos King makin geram. Ia tak percaya kalau dirinya bisa dikalahkan oleh anak cupu seperti Somun. Ia pun memerintahkan Hyuk-woo, si anak wali kota, untuk menyelidiki lebih jauh tentang Somun dan menyusun rencana balas dendam.
Di sisi lain, Hana menceritakan pada Chu Me-ok kalau ia sempat membaca masa lalu Somun saat tak sengaja bersentuhan. Menurutnya, kecelakaan yang menimpa keluarga Somun 7 tahun lalu bukanlah insiden biasa, melainkan kejadian yang direncanakan. Mendengar itu, Motak mulai menyadari kalau kartu nama yang ia temukan saat sadar dari koma adalah milik ayah Somun. Namun karena ingatannya belum pulih sepenuhnya, membuat Motak semakin penasaran. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan mencari tahu tanggal kecelakaan keluarga Somun. Dan ternyata, waktu kejadian itu bersamaan dengan kecelakaan yang menimpa dirinya sendiri 7 tahun lalu. Bersama Somun dan Jangmul, si counter kaya raya, mereka datang ke kedai untuk membahas hal tersebut. Di sini terungkaplah kalau Jangmul sebenarnya adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Korea Selatan dengan kerajaan bisnis retailnya. Karena itu dialah yang selama ini mendanai semua kebutuhan dan misi tim counter. Sebagai bentuk dukungan, Jangmul memberikan kartu kredit dan alat untuk mematikan CCTV pada Somun agar lebih mudah menjalankan misinya secara diam-diam. Setelah itu, Motak meminta Jangmul untuk mengantarnya ke kantor polisi tempat dia dulu bekerja demi menyelidiki lebih jauh keterkaitan antara dua kecelakaan yang mencurigakan itu. Sesampai di kantor polisi, Motak malah terkejut saat melihat kalau laporan investigasi kecelakaan dirinya dan keluarga Somun dipimpin oleh orang yang sama, yaitu Letnan Gyeong, yang ternyata adalah kekasih Motak 7 tahun silam. Namun karena ingatannya belum sepenuhnya kembali, membuat Motak semakin penasaran. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan mencari tahu tanggal kecelakaan keluarga Somun. Dan ternyata, waktu kejadian itu bersamaan dengan kecelakaan yang menimpa dirinya sendiri 7 tahun lalu. Singkat cerita, saat malam harinya, tim counter pergi ke sebuah kedai kopi untuk mengabulkan permintaan seorang jiwa korban roh jahat yang pernah mereka selamatkan. Dengan bantuan Hana, mereka akhirnya mempertemukan wanita itu dengan orang tuanya di alam baka. Meskipun ini sebenarnya melanggar aturan karena ikut campur dalam urusan manusia, namun mereka tetap melakukannya sebagai bentuk kemanusiaan. Sementara di tempat lain, Juyeon dan Kim Ung-min kini ditangkap oleh Hyuk-woo dan gengnya. Setelah berhasil menyandera dan menyiksa kedua sahabat Somun itu, Hyuk-woo menelpon Somun menggunakan ponsel Kim Ung-min dan mengancam agar Somun datang jika ingin menyelamatkan mereka. Setibanya di sana, ia langsung disambut oleh geng sekolah yang bersiap untuk mengeroyoknya. Ia juga melihat kedua sahabatnya sudah tak berdaya. Kejadian itu membuat emosi Somun meledak, dan tanpa disadari, ia berhasil mengaktifkan wilayah khusus counter yang otomatis meningkatkan kekuatannya secara drastis. Namun karena tak mampu mengendalikan emosinya, Somun malah menghajar seluruh anggota geng dengan brutal, termasuk Hyuk-woo yang nyaris tewas di tangannya. Sementara di alam baka, Wigen mulai merasa ada yang tak beres dengan Somun. Karena itu, ia langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk menghubungi para counter agar segera mencari keberadaan Somun. Untung saja, para counter datang tepat waktu. Motak pun berhasil menghentikan Somun yang hampir saja menghabisi Hyuk-woo dalam kondisi emosi yang tak terkendali. Melihat situasi itu, para counter pun memahami tindakan Somun yang sebenarnya hanya ingin melindungi sahabat-sahabatnya saja. Namun, Chu Me-ok tetap memberikan peringatan keras. Ia mengingatkan kalau menggunakan kekuatan counter untuk mencampuri urusan manusia, apalagi sampai menghilangkan nyawa, adalah pelanggaran berat yang bisa menyebabkan Somun dikeluarkan dari tim counter. Tak lama kemudian, suara sirine polisi mulai mendekat. Para counter berniat membawa Somun kabur agar identitas mereka tak terbongkar. Namun Somun memilih untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ia tak ingin lari, karena Kim Ung-min dan Juyeon sudah seperti keluarganya sendiri, satu-satunya yang selalu ada di sisinya, bahkan di saat-saat terburuk. Para counter pun akhirnya menghormati keputusannya dan meninggalkan Somun dengan janji akan membantunya menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, Somun dan para anggota geng sekolah kini dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tak lama, para orang tua dari anak-anak geng pun datang ke kantor polisi dan mencoba menggunakan pengaruh dan kekayaan mereka untuk menekan pihak polisi agar tak menyelidiki lebih jauh kasus tersebut. Mereka berusaha menghapus jejak tindakan brutal anak-anak mereka. Namun, situasi berubah drastis saat Jangmul datang bersama Hana. Mereka membawa barang bukti berupa potongan kayu dan besi yang digunakan saat pengeroyokan. Para polisi yang melihat itu pun terkejut, karena Jangmul adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Korea Selatan, yang tentu saja tak bisa mereka abaikan begitu saja. 이 학생의 보호자 다들아 섰잘린다. Salah satu orang tua dari geng bahkan sempat ditampar oleh Jangmul
karena sok kuasa. Di sana, Jang Mul juga membeberkan kejadian yang sebenarnya. Kalau Somun hanya berusaha melindungi dua sahabatnya dari tindakan keji para anak orang kaya itu. Ia meminta polisi untuk mengadili para pelaku pengeroyokan sesuai hukum yang berlaku. Berkat bukti kuat tersebut, kasus pun dibalik. Bukan Somun yang diproses hukum, melainkan para pelaku sebenarnya. Hingga setelah semuanya beres, Jang Mul dan Hana pun mengantar Somun pulang. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh kakek dan neneknya yang khawatir karena Somun pulang terlambat. Namun kekhawatiran itu berubah jadi haru saat Somun menunjukkan kalau kini ia sudah bisa berjalan dengan normal. Sementara di kedai mie, Motak mengatakan keresahannya pada Chumaeok. Ia merasa kalau kematiannya dan kecelakaan yang menimpa keluarga Somun memiliki keterkaitan yang janggal. Ia juga menceritakan kembali ingatannya saat pertama kali sadar dari koma dan menemukan kartu nama ayah Somun di tangannya, lalu kehilangan semua ingatannya setelah itu. Ia juga mulai curiga, apa mungkin dulu dirinya dan ayah Somun saling mengenal? Shin pun berpindah ke kantor polisi, di mana muncul seorang polisi jujur bernama Kang Han yang ditugaskan menjadi asisten Letnan Kim. Dan terungkaplah kalau Letnan Kim sangat dikucilkan di lingkungan kepolisian karena sikapnya yang terlalu lurus dan jujur. Kang Han pun menerima kabar kalau pelaku kasus pemerasan yang sedang mereka tangani justru dibebaskan tanpa syarat. Hal ini membuat Letnan Kim geram dan memprotes pada atasannya. Sayangnya, mayoritas polisi di kantor itu terindikasi korup, sehingga ia tak bisa berbuat banyak. Karena frustasi atas sistem yang bobrok, Kang Han kemudian membawa sebuah barang ponsel milik Motak yang ia simpan selama 7 tahun. Ia mendatangi Motak untuk mengembalikan barang itu. Setelah menerima ponselnya, Motak mengatakan kalau ia akan menggunakan isi dari ponsel tersebut untuk mencoba mengembalikan ingatannya dan menemukan jawaban atas kematiannya serta kecelakaan keluarga Somun. Saat itulah Letnan Kim mengaku kalau dulunya ia dan Motak adalah pasangan kekasih. Ia juga mengatakan jika Motak membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubunginya kapan saja. Di kedai, para counter kembali berkumpul dan tiba-tiba mendapat kabar kalau status Somun sebagai counter akan dicabut karena telah melanggar aturan mencampuri urusan manusia. Tak terima dengan keputusan tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi langsung ke alam baka demi membela dan menjelaskan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Wigen dan Dewan Alam Baka. Sementara di tempat lain, terlihat wali kota Shin, ayah dari Hyok-woo, sedang bersantai bersama rekannya bernama Tae-shin. Tae-shin adalah pemilik perusahaan besar bernama Tae-shin Group dan juga merupakan salah satu orang terkaya di Korea Selatan. Saat mereka sedang berbincang santai, tiba-tiba datang seorang pria bernama Ketua John yang merupakan rekan bisnis mereka. Ia datang dengan ekspresi serius dan langsung menegaskan kalau ia tak setuju dengan rencana mega proyek taman kota yang tengah dirancang oleh wali kota Shin di atas tanah miliknya. Ketua John juga menuntut agar rencana pembangunan itu direvisi dan perusahaannya dilibatkan secara langsung. Ia bahkan mengancam akan membongkar berbagai praktik kotor wali kota Shin jika permintaannya tak dipenuhi. Ancaman itu tentu membuat suasana menjadi tegang. Sementara itu, Motak membawa ponselnya ke tempat servis untuk membackup dan memperbaiki data yang ada di dalamnya. Setelah menunggu beberapa waktu, ia berhasil mendapatkan kembali data-data lama dari ponsel tersebut. Dari sana, ia menemukan beberapa petunjuk penting terkait kasus penyerangan yang dialaminya 7 tahun lalu. Ia pun segera meminta bantuan Letnan Kim untuk menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Singkat cerita, setelah kembali ke kedai, Hana langsung memperingatkan Motak agar tak ikut campur lagi dalam urusan manusia, terutama jika itu bermotif balas dendam. Ia mengingatkan kalau seorang counter menggunakan kekuatannya untuk tujuan pribadi atau dendam, maka statusnya sebagai counter akan dicabut dan ia akan kembali ke kondisi koma seperti sebelum dirinya dirasuki roh counter. Namun meski telah diperingatkan, Motak tetap bersikeras ingin mengungkap kebenaran di balik penyerangan terhadap dirinya dan kecelakaan yang menimpa keluarga Somun. Tanpa melibatkan Hana, bahkan jika itu berarti ia akan dipecat dari tim counter. Di sisi lain, wali kota Shin yang merasa posisinya terancam oleh Ketua John memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Ia menyuruh anak buahnya yang bernama Chong Shin untuk menangani masalah itu. Namun tak sembarangan, Chong Shin ternyata adalah inang dari roh jahat level 3 yang tengah diburu oleh para counter. Awalnya, Chong Shin ditugaskan hanya untuk mengancam Ketua John agar menandatangani surat perjanjian jual beli tanah.
Namun, tanpa diduga, Chong Shin justru bertindak brutal. Ia membunuh Ketua John secara sadis, seperti seorang psikopat. Meskipun sebenarnya Ketua John sudah setuju untuk menjual tanahnya. Kejadian ini pun menandai kalau kekuatan gelap yang selama ini tersembunyi mulai bergerak lebih dalam lagi. Cerita pun berlanjut. Setelah menghabisi nyawa Ketua Jeon, Cheong Shin pergi ke toko kue untuk membeli pesanan atasannya, seseorang yang ia panggil dengan sebutan ayah. Saat berada di toko kue, secara tak sengaja ia bertemu dengan Hyang Hee, seorang wanita yang ternyata juga merupakan inang dari roh jahat level 3. Dan ternyata Hyang Hee bisa menjadi inang roh jahat karena ia telah membunuh beberapa suaminya demi menguasai harta mereka. Sementara itu, Somun yang kini resmi menjadi bagian dari tim counter mulai membantu di kedai mie mereka. Namun tiba-tiba, wilayah counter muncul tepat di depan kedai. Dan yang mengejutkan, ternyata Somun mampu mengendalikan wilayah itu, yang berarti itu adalah kemampuan khusus yang ia miliki. Singkat cerita, saat mereka sedang santai makan es krim, Somun merasakan kehadiran roh jahat yang memasuki wilayah counter. Bakat Somun yang berhubungan langsung dengan wilayah membuatnya lebih peka terhadap pergerakan roh. Setelah dikonfirmasi oleh Hana kalau roh jahat level 3 sedang berada di dalam tubuh manusia, mereka pun segera meluncur ke lokasi tanpa pikir panjang. Dan setibanya di sana, mereka pun berpencar untuk mencari target, dan Somunlah yang pertama menemukan sang inang roh. Sebuah pertarungan sengit pun terjadi di dalam lift. Awalnya Somun kewalahan menghadapi roh level 3 itu, yang ternyata adalah Hyang Hee. Beruntungnya, Hana datang tepat waktu untuk membantunya. Namun, di tengah pertarungan, Hyang Hee berhasil membaca masa lalu Hana, kemampuan khusus roh jahat level 3, dan membuat Hana terpojok. Di sana terungkaplah masa lalu kelam Hana, yang menjadi satu-satunya korban selamat dari tragedi keluarganya yang meninggal karena keracunan makanan. Somun yang sadar dan mendengar masa lalu Hana pun merasa iba dan makin memahami dirinya. Akan tetapi, karena kekuatan roh level 3 terlalu kuat, Somun pun akhirnya tumbang. Beruntungnya, Motak datang di saat yang tepat dan berhasil mengalahkan Hyang Hee. Namun sayangnya, belum sempat mengeluarkan roh jahat dari tubuh inangnya dan mengirimkannya ke alam baka, pihak keamanan datang dan menangkap Hyang Hee lebih dulu, membuat roh jahat itu gagal diadili. Singkat cerita, saat tiba di kedai, Hana melampiaskan emosinya dengan berlatih bela diri, karena ia sangat tak suka jika masa lalunya diketahui orang lain. Somun yang tahu rahasia itu pun merasa bersalah dan canggung. Namun, ia mencoba menghibur Hana dengan mengajaknya makan daging bakar, makanan kesukaan Hana. Di dalam obrolan mereka, Somun juga menceritakan masa lalunya, yang sering dibuli karena kondisi cacat dan juga tragedi kehilangan kedua orang tuanya yang masih membekas. Dari sini pun mereka pun mulai terlihat kedekatan emosional antara Somun dan Hana. Sementara itu, Motak yang masih penasaran dengan kasus penyerangannya 7 tahun lalu menemui Letnan Kim untuk menyerahkan petunjuk dari data ponsel lamanya. Ternyata, data itu berisi informasi tentang kasus yang sedang diselidiki Motak bersama ayah Somun 7 tahun silam. Motak pun mulai curiga pada kepolisian karena merasa banyak kejanggalan, dan akhirnya memutuskan untuk langsung ke TKP bersama Letnan Kim. Saat di sana, mereka pun menemukan bercak darah yang sengaja disembunyikan di balik tembok oleh pihak polisi. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera mengambil sampel darah itu untuk dibawa ke laboratorium forensik. Tak lama, polisi menghubungi Letnan Kim dan melaporkan kalau Ketua Jeon ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Kabar ini juga sampai ke telinga wali kota Shin yang saat itu sedang berada di lokasi taman kanak-kanak. Sementara di tempat lain, Somun mengikuti Hana yang sedang mengunjungi rumah lamanya. Sesampainya di sana, Hana kembali teringat pada masa lalu kelamnya. Saat mereka masuk ke rumah itu, tiba-tiba muncul 2 anak kecil dari dalam kamar yang membuat mereka terkejut. Ternyata, rumah itu kini ditinggali oleh 2 kakak beradik yatim piatu. Melihat itu, Somun tersentuh dan berniat membantu mereka. Namun aksinya malah membuat Hana sadar kalau dirinya sedang diikuti. Di saat yang bersamaan, Motak pun ternyata berada tak jauh dari lokasi mereka. Ia pun ikut bergabung untuk mengurus 2 anak itu yang kemungkinan besar akan menjadi bagian penting dari kisah mereka ke depannya. Namun tak lama, datang segerombolan preman yang berniat mengusir semua orang dari wilayah itu. Ternyata, lokasi itu akan dijadikan proyek oleh wali kota. Melihat para preman yang bersikap kasar, terutama pada 2 anak kecil yang tinggal di sana, para counter pun tak tinggal diam. Mereka pun langsung memberi para preman itu pelajaran hidup yang tak akan dilupakan.
Saat perkelahian berlangsung, Motak mendekati ketua preman dan langsung mengenalinya. Ternyata dia adalah pelaku yang menyerangnya 7 tahun lalu. Menyadari hal itu, Motak pun langsung menghajarnya hingga pingsan. Di saat bersamaan, Somun menenangkan anak-anak yang tinggal di sana, lalu menggunakan kemampuannya untuk membaca ingatan sang preman. Dari situlah, terungkaplah kalau preman itu ternyata bekerja sama dengan kakaknya, seorang eksekutif di perusahaan Taisan Group sekaligus tangan kanan wali kota. Dengan sigap, Motak pun segera menelpon Letnan Kim untuk mencari informasi lebih lanjut tentang eksekutif itu. Mereka juga berencana memancing para atasan dengan menjadikan si preman sebagai umpan. Dan benar saja, saat keesokan harinya tiba, kakak sang preman datang menjenguk adiknya. Dari sana, para konter pun tahu kalau keberadaan Motak telah diketahui. Padahal, secara resmi, ia dinyatakan mati 7 tahun lalu. Namun karena masih ragu, si eksekutif itu pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan membawa Motak agar bisa memastikan langsung identitasnya. Sementara di kedai, Chu Meok memarahi para konter karena telah berkelahi dengan para preman. Ia khawatir kalau tindakan itu bisa memicu masalah besar, apalagi kalau diketahui pihak luar. Sementara di sisi lain, Somun menyelidiki latar belakang eksekutif dan menemukan fakta kalau pria itu ternyata mantan buronan. Scene pun berpindah. Di kantor polisi, Letnan Kim dan asistennya merasa bingung karena pelaku pembunuhan ketua Jeon bisa menghilang begitu saja dari rekaman CCTV. Mereka juga belum tahu kalau yang mereka hadapi sebenarnya bukan manusia biasa. Di kantor polisi, kasus pembunuhan ketua Jeon akhirnya diambil alih oleh tim lain atas perintah kepala polisi. Letnan Kim pun mulai curiga karena kebanyakan polisi di sana adalah polisi korup. Ia merasa pengalihan itu dilakukan demi menutup-nutupi sesuatu. Karena itu, ia pun kembali mengunjungi rumah ketua Jeon untuk mencari petunjuk tambahan yang mungkin bisa membawa ke titik terang kasus ini. Dan benar saja, di sana Motak akhirnya menemukan petunjuk penting, yaitu korban dalam kasus penghilangan nyawa yang dulu ia tangani bersama ayah Somun, ternyata adalah seseorang yang pernah bekerja di bawah ketua Jeon di Taisan Group. Di sisi lain, sesampainya di kedai, Somun secara tak sengaja melihat kumpulan bukti-bukti kasus yang telah dikumpulkan oleh Motak selama ini. Yang mengejutkan, bukti-bukti itu identik dengan yang ada di kartu memori peninggalan ayahnya. Hal itu pun membuat Somun sangat terkejut sekaligus kecewa, karena selama ini Motak menyembunyikan fakta penting itu darinya. Dan terungkaplah kalau Motak dan ayah Somun dulunya adalah rekan kerja. Somun pun baru menyadari kalau kedua orang tuanya ternyata bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan memang sengaja dihabisi. Keesokan harinya, Hana mengunjungi Somun dengan niat tulus ingin membantunya mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya membunuh kedua orang tuanya. Mereka pun memanfaatkan kekuatan Hana untuk masuk ke dalam ingatan Somun lewat media yang memungkinkan pembacaan memori. Di waktu yang sama, Somun juga menagih janji kepada Wigen untuk mempertemukannya dengan jiwa orang tuanya karena hanya itulah hal yang bisa sedikit menghiburnya setelah mengetahui kebenaran menyakitkan tentang kematian mereka. Namun, Wigen justru mengungkapkan kabar mengejutkan kalau ternyata jiwa kedua orang tua Somun tak pernah sampai ke alam baka, yang artinya mereka masih gentayangan di bumi atau lebih buruknya lagi, mereka telah menjadi santapan roh jahat. Kembali ke dalam ingatan, Hana memperingatkan Somun untuk tak menyentuh apapun yang ada di dalam ingatan itu, karena hal itu bisa mengubah alur kehidupannya. Saat mengikuti alur memori itu, mereka berdua sangat terkejut saat mengetahui kalau pelaku yang menabrak mobil orang tua Somun adalah Cheong-sin, roh jahat level 3. Bahkan, yang lebih mengerikan lagi, Cheong-sin juga memakan jiwa kedua orang tua Somun di saat kejadian. Yang makin mengejutkan, Cheong-sin ternyata bisa menyadari keberadaan mereka berdua di dalam memori Somun. Hal ini membuat Hana panik karena seharusnya roh jahat tak bisa menyadari keberadaan orang luar di dalam memori. Namun karena tak mampu menahan emosi, Somun pun langsung menyerang Cheong-sin. Dan anehnya, roh jahat itu mampu bergerak bebas dalam memori, bahkan mengakui kalau ia ingat Somun sebagai anak kecil yang dulu menjadi saksinya. Pertarungan antara Somun dan Cheong-sin pun pecah, hingga menyebabkan pergeseran antara dunia memori dan dunia nyata. Melihat itu, Hana pun bergegas membawa Somun keluar dari memori sebelum bahaya makin besar. Sampainya di kedai, Somun dan Hana langsung menceritakan kejadian di dalam memori pada anggota counter lain. Setelah mendengar cerita itu, Motak mengajak Somun bicara empat mata di ruangan olahraga. Mereka membahas keterkaitan antara kasus yang terjadi 7 tahun lalu dengan kematian ketua Jeon.
Dari rangkaian bukti itu, mereka pun semakin yakin kalau dalang dari semua kekacauan ini adalah Chong-sin. Singkat cerita, saat di rumahnya, Somun mulai mengingat kembali pertarungannya dengan Chong-sin, termasuk momen di mana ia tiba-tiba berteleportasi ke sebuah tempat asing. Ia pun menyimpulkan kalau tempat itu mungkin saja adalah markas atau tempat tinggal Chong-sin. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Somun langsung memberitahu tim counter dan mereka pun bergegas menuju TKP, ditemani juga oleh Letnan Kim untuk melakukan penyelidikan dan bersiap menghadapi pertarungan besar selanjutnya. Sesampainya di lokasi, tim counter tak menemukan keberadaan Chong-sin. Mereka pun menyadari kalau Chong-sin telah melarikan diri. Namun tanpa diduga, Chumai Ok justru menemukan jenazah ayah angkat Chong-sin yang terjepit di antara mobil-mobil rongsok. Menyadari hal itu, Letnan Kim pun segera menelpon pihak kepolisian, termasuk kepala polisi, untuk mengamankan TKP. Karena jenazah itu sudah diliput banyak media, polisi yang sebelumnya berusaha menutupi identitas Chong-sin, kini mau tak mau harus menetapkannya sebagai buronan resmi. Keesokan harinya di kedai mie, Hana tak sengaja melihat berita tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi di perusahaan tempatnya dulu bekerja. Ia pun teringat masa lalunya saat ia kesulitan keuangan hingga harus meminjam uang pada pamannya, namun justru diperlakukan dengan kasar. Sang paman akhirnya ditangkap polisi setelah salah satu karyawannya melapor kalau ia pernah melihat sang paman membunuh bawahannya. Fakta mengejutkan lainnya, ternyata paman Hana adalah inang dari roh jahat level 2 karena sikapnya yang terjadi pada para pekerjanya. Di tempat lain, kepala polisi mendapat laporan dari anak buahnya terkait hasil lab atas kasus penghilangan nyawa seorang perempuan 7 tahun lalu, kasus yang sedang diselidiki Letnan Kim. Sementara itu, di kedai mie, tim counter berkumpul dan membahas latar belakang para petinggi Taishan Group yang sedang mereka selidiki. Jang Mul mulai menjelaskan kalau Taishan Group adalah perusahaan yang penuh korupsi. Mereka menjalankan bisnis narkoba secara diam-diam dan menggunakan anak perusahaannya untuk pencucian uang. Lebih parahnya lagi, semua aktivitas gelap itu dibackingi oleh wali kota. Hana juga mengungkapkan kalau salah satu anak perusahaan Taishan dulunya adalah milik ayahnya sebelum akhirnya diambil alih oleh pamannya. Di tengah diskusi, tiba-tiba para preman muncul dan menyerang, namun mereka langsung dihajar habis-habisan oleh para counter. Saat Motak memegang salah satu preman, ia tanpa sengaja membaca isi ingatannya. Dari sana terungkap pembicaraan tentang rencana wali kota yang berniat mencalonkan diri sebagai presiden. Motak pun memperingatkan mereka semua untuk tak sembarangan kembali ke area itu. Setelahnya, mereka kembali ke kedai untuk melanjutkan diskusi. Motak mulai menjelaskan kalau alasan dirinya dan ayah Somun dulu diincar karena mereka mengetahui tentang saluran pembuangan rahasia yang bisa membuka akses ke aktivitas ilegal para elit korup itu. Itulah kenapa mereka memutuskan untuk menyelidiki saluran itu. Sementara itu, di tempat lain kepala polisi melaporkan semua perkembangan pada wali kota, ketua Taishan Group, dan juga eksekutif mereka. Ia juga memberitahu kalau Motak ternyata masih hidup dan aktif menyelidiki kasus itu. Mendengar itu, ketua Taishan pun marah besar dan menghajar sang eksekutif karena dianggap gagal menjalankan tugasnya. Namun tanpa diduga, adik dari sang eksekutif yang melihat kejadian itu merasa iba dan berinisiatif untuk membunuh Motak secara diam-diam. Ia pun menyuruh anak buahnya memasang pelacak di mobil Motak. Tak berhenti di situ, wali kota juga memerintahkan pihak kepolisian untuk segera membunuh Chong-sin karena dinilai bisa merusak rencana besar mereka. Di tempat lain, Chong-sin yang sedang melarikan diri justru tak sengaja bertemu dengan Hyuk-woo dan teman-temannya yang sedang jajan. Ia pun menyadari kalau Hyuk-woo mungkin bisa berguna di kemudian hari. Shin pun kembali ke tim counter. Saat ini mereka bergerak untuk menyelidiki saluran pembuangan yang sebelumnya sempat dibahas. Di tengah perjalanan, Hana merasakan kehadiran roh jahat yang sedang berusaha menghabisi seseorang. Dan ternyata, roh jahat itu adalah pamannya sendiri. Mereka pun segera mengejar untuk menghentikannya. Meski mobil mereka ditabrak berkali-kali oleh para preman, mereka berhasil selamat tanpa luka serius. Para preman pun akhirnya kabur karena ketakutan. Setelah itu, tim counter pun melanjutkan perjalanan ke taman tempat roh jahat itu berada. Saat tiba di lokasi, Hana berhasil menemukan roh jahat yang tengah memangsa korban, dan tanpa basa-basi ia pun langsung menghadapinya. Setelah pertarungan sengit, roh jahat itu berhasil dikalahkan. Hana dan Somun pun mengeluarkan roh jahat dari tubuh inangnya, hingga jiwa korban yang sebelumnya terperangkap kini berhasil diselamatkan. Tak lama, muncul kenangan masa lalu saat korban melalui perjuangan yang begitu keras, hanya untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk harus menggadaikan laptop untuk biaya kuliah. Cerita ini menunjukkan kalau para counter tak hanya menyelamatkan jiwa, tapi juga memberi keadilan bagi mereka yang telah berjuang di tengah kerasnya hidup. Setelah terbangun dari dunia roh, Somun pun mendapati dirinya berada di sebuah lokasi dekat bar. Di sana, ia menemukan tali ID card yang digunakan untuk menghabisi korban.
Tim counter pun segera mengambil ID card itu untuk dijadikan barang bukti yang nantinya akan diserahkan ke pihak kepolisian agar kasus ini bisa diusut tuntas. Dan benar saja, saat keesokan harinya, si paman yang menjadi pelaku berhasil ditangkap di lapangan golf setelah sebelumnya selalu lolos karena kurangnya bukti dan bantuan orang dalam. Sementara itu, di kedai mie, Hana datang dengan membawa hasil foto-foto penyelidikan mereka tentang tempat pembuangan yang awalnya mereka kira digunakan untuk mengubur para korban. Namun ternyata, dugaan mereka salah, karena tempat itu berbeda dari yang mereka selidiki sebelumnya. Namun meski begitu, tim counter tetap mendapatkan hadiah dari Jangmul, yaitu sebuah mobil baru untuk menggantikan mobil lama mereka yang hancur. Jangmul juga memberitahu kalau mobil lama mereka sebelumnya sudah dipasangi GPS oleh para preman. Mendengar hal itu, Motak langsung menuju kantor Taisan Group untuk memberikan peringatan. Namun, rekan-rekan counter di alam baka memperingatkan Motak agar ia tak mencampuri urusan manusia secara langsung, karena hal itu bisa menyebabkan dirinya dihukum dan kembali dalam kondisi koma seperti sebelum menjadi counter. Meski begitu, Motak tetap bersikeras dan tak menghiraukan peringatan itu. Ia pun menemui salah satu eksekutif Taisan Group dan mengancam akan membongkar kasus penghilangan nyawa yang melibatkan grup itu, bahkan jika ia harus turun langsung dan membuka saluran pembuangan tempat kejahatan itu terjadi. Sang eksekutif pun menyadari kalau Motak belum tahu arti penting dari saluran pembuangan itu. Setelah Motak pergi, ia menyuruh adiknya untuk terus mengawasi pergerakan Motak dan membiarkannya pergi ke lokasi itu. Di sisi lain, wali kota secara resmi mengumumkan pencarian terhadap Chongsin melalui konferensi pers yang disiarkan secara luas oleh berbagai media. Sementara itu, Somun yang melihat siaran TV tentang buronan Chongsin tiba-tiba menemukan angka-angka pada tiang listrik yang mirip dengan catatan milik mendiang ayahnya. Ia pun segera memberitahu Motak yang langsung meminta bantuan Letnan Kim untuk melacak lokasi tiang listrik itu. Setelah mendapatkan koordinat, mereka pun bergegas menuju TKP. Setibanya di sana, mereka dikejutkan oleh temuan yang tak terduga. Bukannya saluran pembuangan, yang mereka temukan adalah lahan luas yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal dan bahkan mencemari sumber air utama kota. Di kantor polisi, kepala polisi membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini dan menunjuk Letnan Kim sebagai pemimpinnya. Di sisi lain, inang dari roh jahat level 3 yang sedang ditahan polisi tampak mengalami gangguan kejiwaan dan memiliki 2 kepribadian. Saat menyadari kalau ada roh jahat di dalam tubuhnya, ia berusaha melarikan diri saat akan dibawa ke penjara. Namun untungnya, pihak kepolisian berhasil menangkapnya kembali setelah menembakkan listrik ke arahnya. Singkat cerita, saat di rumah Somun, keluarga dan sahabat-sahabatnya kini sedang melakukan upacara peringatan kematian kedua orang tua Somun. Dan di saat yang bersamaan, Letnan Kim menerima laporan kalau seseorang yang dicurigai sebagai Chongsin terlihat berada di sekitar rumah Somun. Dan benar saja, saat Somun kembali ke rumah setelah menaruh bunga di lokasi kecelakaan orang tuanya, tiba-tiba Chongsin muncul di hadapannya dan berkata kalau semua ini baru permulaan, karena ia akan mengungkap kasus pembunuhan yang lebih besar lagi. Lanjut, Somun merasakan gejolak emosi yang luar biasa dalam dirinya. Karena itu ia pun memperingatkan dirinya sendiri untuk tak gegabah. Namun tetap saja, sifat keras kepalanya itu muncul. Ia bersikeras ingin melawan Cheng Sun sendirian. Apalagi saat ia melihat wilayah khusus para counter muncul, rasa percaya dirinya pun semakin memuncak. Namun sayangnya, Cheng Sin berhasil membaca pikirannya. Ia pun langsung menyadari kekuatan wilayah khusus para counter. Dan tanpa membuang waktu lagi, Cheng Sin menarik Somun keluar dari wilayah itu dan langsung menghajarnya habis-habisan. Di sisi lain, Chumaeok merasakan dampak dari serangan brutal yang diterima Somun, membuat tubuhnya lemas dan terjatuh. Para roh penjaga pun segera memberitahu para counter lain agar segera membantu. Saat Cheng Sin hampir menghabisi Somun, Letnan Kim tiba-tiba datang dan melepaskan tembakan peringatan. Namun Cheng Sin dengan kemampuan telekinesisnya mampu merebut pistol dari Letnan Kim dan hendak menembaknya. Beruntungnya Motak datang tepat waktu dan berhasil membanting Cheng Sin, membuat sang roh jahat pun kabur dari tempat itu. Singkat cerita, saat melihat luka parah yang dialami Somun, Chumaeok pun mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga rambutnya berubah menjadi putih demi menyembuhkan Somun. Setelah proses penyembuhan selesai, mereka semua kembali ke kedai mie.
Di sana, Motak menjelaskan pada Letnan Kim kalau sebenarnya Cheng Sin bukan manusia biasa karena ia telah dirasuki oleh roh jahat. Ia juga memperkenalkan apa itu counter dan tugas mereka. Biasanya, setiap orang yang mengetahui identitas counter akan dihapus ingatannya. Namun kali ini Motak memutuskan untuk tak menghapus ingatan Letnan Kim. Sementara itu, kondisi Chumaeok mulai melemah karena telah menggunakan seluruh kekuatannya demi menyelamatkan Somun. Saat Somun mulai sadar dan melihat keadaan Chumaeok, ia pun merasa sangat menyesal karena tindakannya yang gegabah dan egois. Keesokan harinya, tim counter melakukan pengintaian ke area pembuangan limbah, dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan seorang pria yang ingin membakar tempat itu. Yang ternyata keluarganya telah menjadi korban pencemaran lingkungan akibat limbah beracun. Dalam perjalanan pulang, Motak mendapat kabar dari Letnan Kim kalau sampel darah yang mereka ambil dari TKP telah dicuri dari laboratorium forensik. Hal itu membuat tim counter merasa kalau aksi para penjahat sudah semakin keterlaluan dan tak bisa dibiarkan. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menyusup ke acara pengumuman pencalonan Presiden Pak Wali Kota yang akan dihadiri oleh media dan para petinggi kepolisian. Singkat cerita, hari pengumuman pun tiba. Tim counter berhasil menyusup dan mengganti video promosi Pak Wali Kota dengan tayangan yang memperlihatkan aktivitas ilegal pembuangan limbah oleh Tyson Group. Sementara di sisi lain, Pak Wali Kota terlihat sangat murka saat mendapat laporan kalau mega proyek yang direncanakan akan ditunda karena pemerintah pusat akan melakukan audit menyeluruh terhadap Tyson Group. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Motak dan seluruh anggota counter karena dianggap sebagai sumber kehancuran semua rencananya. Dan tanpa diduga, Cheng Sin yang selama ini dalam pelarian malah datang menemui Pak Wali Kota secara langsung. Sementara itu, tim counter kini terlihat sedang merayakan keberhasilan mereka dengan pesta makan daging. Namun tiba-tiba mereka dipanggil oleh Wigen untuk datang ke alam baka. Sesampainya di sana, mereka pun langsung dipertemukan dengan inspektur counter yang membacakan daftar pelanggaran mereka. Di sana, mereka mengatakan kalau para counter hanya diperbolehkan melanggar aturan maksimal 5 kali. Jika sudah mencapai batas tersebut, maka status mereka sebagai counter akan dicabut dan mereka akan dikembalikan ke keadaan terburuk mereka masing-masing. Sebelum menjadi counter, di hadapan inspektur alam baka, Hana mendapat 4 peringatan karena terlalu sering membantu Somun. Motak mendapatkan 3 peringatan, Chumaeok 2 peringatan, dan Somun sendiri menerima 3 peringatan. Saat sidang hendak ditutup, Wigen tiba-tiba berdiri dan mengajukan permintaan untuk mencabut status Somun sebagai counter. Ia menjelaskan kalau Somun tak pantas menjadi seorang counter karena tak mampu mengendalikan emosinya dan semua tindakannya selama ini dilandasi dendam pribadi. Meskipun begitu, Somun masih menyangkal dan membela dirinya. Namun bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Wigen tak terbantahkan. Akhirnya, inspektur pun memutuskan untuk menerima permintaan tersebut dan mencabut kekuatan counter dari Somun. Saat kembali ke dunia manusia, terlihat kalau rambut Somun tak lagi bergelombang dan kakinya kembali lumpuh. Itu menjadi tanda kalau kekuatannya telah benar-benar hilang. Para anggota counter lainnya pun diperintahkan untuk menghapus semua ikatan mereka dengan Somun agar tak terkena peringatan tambahan. Sementara di tempat lain, Cheng Sin menemui Pak Wali Kota dengan membawa buku catatan berisi bukti transaksi ilegal Tyson Group. Ia bernegosiasi agar namanya dihapus dari daftar buruan dan menawarkan bantuannya untuk menangkap Motak dan para counter. Ia juga mengatakan kalau hanya dialah yang mampu melakukan hal itu. Mendengar itu, Pak Wali Kota pun akhirnya menyetujui kerjasama dengan Cheng Sin. Keesokan harinya, Somun kembali ke sekolah dengan tongkat. Melihat kondisinya yang kembali seperti semula, Hekau dan gengnya pun kembali bertindak semena-mena. Kedua sahabat Somun pun membawanya ke atap sekolah dan bertanya soal kondisinya. Namun, Somun telah kehilangan kekuatan dan ingatannya sebagai seorang counter. Sementara di alam baka, Chumaeok menemui Wigen yang sedang mencari pengganti Somun. Wigen sempat menawarkan posisi counter kepada seseorang yang sedang koma. Namun, orang tersebut menolak karena ingin tetap tinggal di alam baka agar bisa bersama dengan mendiang istrinya. Situasi itu pun membuat para counter khawatir karena tak ada satupun yang mau menerima beban besar menjadi counter baru. Scene pun berpindah saat mereka tengah membahas kasus itu, tiba-tiba muncul berita di TV yang menyatakan kalau Cheong Sin tewas dalam kecelakaan mobil dan tubuhnya terbakar hingga tak bisa dikenali. Melihat itu, Motak pun tak percaya begitu saja. Ia langsung pergi ke rumah sakit bersama Letnan Kim untuk memastikan kebenarannya.
Tanpa diduga, saat di sana, Somun juga datang, meski ia telah kehilangan ingatannya karena merasa seperti memiliki firasat kuat terkait Cheong-sin. Dalam penyelidikan itu, Somun mengingat detail pertarungan mereka sebelumnya dan menyatakan kalau saat itu, Cheong-sin mengalami patah tulang pergelangan tangan. Namun, hasil autopsi pada jenazah menunjukkan kalau tulangnya utuh. Hal itu pun membuktikan kalau mayat itu bukanlah Cheong-sin. Mereka juga menyimpulkan kalau semua ini hanyalah pengalihan isu untuk menutupi kasus pembuangan limbah ilegal yang sempat diungkap. Dengan bukti itu, mereka pun menjebak sang eksekutif Taisan Group dan adiknya, dan menuduh mereka atas percobaan pembunuhan terhadap anggota counter. Sementara di tempat lain, Cheong-sin kini telah mengubah penampilan dan identitasnya. Ia pun mulai mengumpulkan para inang roh jahat untuk dijadikan pasukan dalam menghadapi para counter, termasuk merencanakan pembebasan Hyang Hee yang saat ini sedang ditahan oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, saat di sekolah, terlihat Hek Au sedang membaca pengumuman kalau ayahnya akan mencalonkan diri sebagai presiden. Mengetahui hal itu, ia pun semakin sombong karena merasa dirinya kini adalah anak calon presiden. Sepulang sekolah, Hek Au dan gengnya kembali menyerang Somun di tempat sepi. Namun kali ini, Somun tak melawan dan justru menahan emosinya. Rupanya selama ini ia berlatih keras untuk mengontrol emosinya meski sudah tak menjadi counter. Ia juga masih mengingat teknik bela diri dasarnya. Setelah memberikan sedikit pelajaran, Somun mengancam Hek Au kalau ia bisa saja menghabisi mereka saat itu juga. Singkat cerita, saat malam harinya, Somun menyelamatkan seorang pria yang hampir tertabrak mobil. Namun ternyata itu adalah jebakan dari komplotan roh jahat Cheong-sin. Ia pun langsung diculik dan dibawa ke sebuah pabrik kosong, tempat Cheong-sin dan Hyang Hee telah menunggunya. Mereka juga menyandara Somun sebagai umpan untuk memancing para counter. Tak lama kemudian, tim counter pun akhirnya tiba di lokasi. Namun mereka segera dipisahkan oleh kekuatan para roh jahat agar tak bisa saling membantu atau menyembuhkan satu sama lain. Motak dan Hana harus menghadapi Cheong-sin serta Hyang Hee dan para roh jahat lainnya. Saat melihat anak buahnya kalah, Cheong-sin pun langsung memakan jiwa salah satu bawahannya untuk memperkuat diri. Hal itu pun membuat para counter benar-benar kewalahan melawannya. Di sisi lain, ada satu roh manusia yang berhasil keluar dari tubuh inang roh jahat. Tanpa sengaja, roh itu masuk ke dalam tubuh Somun yang membuatnya bisa kembali mendengar suara Wigen di alam baka. Somun pun memohon kepada Wigen untuk memberinya kekuatan kembali demi menyelamatkan teman-temannya. Saat para counter sudah di ambang kekalahan, tiba-tiba Somun bangkit. Ia pun memanggil wilayah khusus counter dan memberikan kekuatan tambahan pada rekan-rekannya hingga mereka berhasil melarikan diri dari gudang. Keesokan harinya, Chumae-ok masih belum sadar karena luka parah yang dideritanya, serta tubuhnya yang melemah setelah menyembuhkan Somun sebelumnya. Hana lalu bercerita kalau ia sempat membaca pikiran Cheong-sin dan mengetahui kalau dalang dari semua ini adalah Pak Wali Kota yang memerintah Cheong-sin untuk memburu para counter. Sementara itu, Cheong-sin bersama para anak buahnya terlihat sedang membagikan uang imbalan dari Pak Wali Kota. Cheong-sin juga mengatakan niatnya yang ingin kabur ke luar negeri bersama Hyang Hee. Awalnya Hyang Hee menolak, namun karena takut dengan kekuatan Cheong-sin, ia pun akhirnya menurut. Singkat cerita, saat di alam baka, Somun kembali dipanggil oleh Wigen, dan di sana ia pun bertemu dengan inspektur. Di sana, inspektur secara resmi mengembalikan kekuatan dan statusnya sebagai seorang counter. Sementara di kantor polisi, Letnan Kim sedang menginterogasi sang eksekutif Taisan Group di sana. Ia menawarkan kesepakatan kerjasama. Mengetahui hal itu, Pak Wali Kota pun memerintahkan kepala polisi untuk membunuh Letnan Kim agar rahasia mereka tak terbongkar. Dan jika kepala polisi menolak, maka ia harus mengundurkan diri dari kepolisian. Dan ternyata, dulu kepala polisi hanyalah kepala bagian biasa, namun ia bisa menduduki posisi sekarang karena bantuan dari Taisan Group. Kembali ke kedai mie, Hana terlihat membantu Motak untuk memulihkan semua ingatannya yang telah hilang. Dengan kekuatannya, Hana akhirnya berhasil mengembalikan ingatan Motak sepenuhnya, termasuk pertemuannya dengan ayah Somun, penyelidikan kasus Taisan Group, dan nomor telepon seseorang yang bisa menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. Setelah semuanya kembali, Motak pun langsung menelpon Letnan Kim untuk meminta bantuan menyelidiki nomor telepon yang baru ia ingat dari masa lalunya. Mendengar itu, Letnan Kim terlihat kaget sekaligus terharu karena akhirnya Motak bisa mengingat semuanya. Motak pun mengajak Letnan Kim untuk bertemu karena ia ingin mengingat kembali semua kenangan mereka bersama.
Namun Motak malah terkejut saat menemukan Letnan Kim sudah tak bernyawa di dalam mobilnya. Dengan hati yang pancur, Motak segera membawanya ke rumah sakit meski dalam hatinya, ia sudah tahu kalau semuanya sudah terlambat. Rasa bahagianya karena ingatan yang kembali, langsung berubah menjadi duka mendalam karena kehilangan Letnan Kim selamanya. Keesokan harinya, para counter yang sedang berkabung di kedai disarankan oleh Jangul untuk tak datang ke pemakaman Letnan Kim, karena sebelumnya mereka semua sudah dianggap tewas dalam insiden pabrik. Namun, Motak yang tak bisa menahan kesedihannya tetap memutuskan pergi, dan Somun ikut mengawasinya dari belakang. Saat di rumah duka, Motak melihat polisi Han, asisten Letnan Kim, yang menurutnya adalah satu-satunya polisi yang masih bisa dipercaya. Setelah kembali ke kedai, Motak memberitahu Somun kalau ia sempat melihat ingatan Letnan Kim sebelum meninggal. Dari sana, ia tahu kalau pelaku pembunuhan menggunakan jam tangan kepolisian khusus, yaitu jenis penghargaan untuk polisi yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun. Hal itu pun membuat Motak yakin kalau pelakunya adalah seorang polisi senior, dan ia menyuruh polisi Han untuk tetap waspada. Polisi Han kemudian menyerahkan dokumen terakhir yang sempat diselidiki oleh Letnan Kim. Dalam dokumen itu, ditemukan bukti aliran dana ilegal sebesar 5 miliar won, yang akan digunakan oleh Pak Wali Kota untuk mendanai kampanye presidennya. Singkat cerita, saat di kedai, Motak menyampaikan temuan itu pada tim counter. Hana pun mengusulkan untuk mencuri uang itu untuk mengguncangkan internal eksekutif Taisan Group. Namun, Chu Mei-ok menolak ide tersebut karena menurutnya mereka kembali ikut campur dalam urusan manusia. Mendengar itu, Motak pun akhirnya pergi ke alam baka untuk meminta izin langsung pada para roh rekan mereka. Ia menjelaskan kalau Pak Wali Kota tak hanya manusia biasa, tetapi telah bekerja sama dengan roh jahat. Setelah mempertimbangkan, para roh akhirnya memberikan izin untuk mengungkap kejahatan Pak Wali Kota. Setelah semua rencana berjalan dengan baik, para preman Taisan Group pun mulai bergerak membawa uang tunai dalam koper untuk diserahkan kepada Pak Wali Kota. Melihat hal itu, tim counter pun segera beraksi. Motak menyamar sebagai petugas tambal ban untuk memancing para preman keluar dari mobil mereka. Sementara, Chu Mei-ok bertugas menukar koper berisi uang dengan koper lain yang sudah mereka siapkan. Saat para preman keluar dari mobil, rencana pun berjalan lancar. Sementara di tempat lain, ketua preman terlihat sedang berada di area pembuangan limbah. Ternyata, ia datang ke sana atas perintah seseorang untuk mengambil sebuah koper yang berisi kerangka manusia, korban pembunuhan dari kasus lama yang dulu diselidiki oleh Motak. Tim counter yang sedang melacak pergerakan para preman juga menemukan kalau salah satu mobil mereka menuju ke lokasi pembuangan. Merasa ada yang janggal, mereka pun mulai mengikuti hingga sampai ke tempat pembakaran. Beruntungnya, tim counter berhasil datang tepat waktu dan menggagalkan usaha pembakaran koper tersebut. Mereka pun berhasil mengamankan dua bukti penting sekaligus, yaitu uang kampanye sebesar 5 miliar won dan kerangka korban pembunuhan yang selama ini ditutupi. Akibat dari insiden tersebut, beberapa hari kemudian terjadi perpecahan antara Pak Wali Kota dan pihak Taisan Group. Keadaan juga semakin memburuk setelah mengetahui kalau Motak telah berhasil mengamankan koper yang berisi bukti kejahatan mereka. Setelah tim counter mencocokkan DNA dari sampel yang diambil dengan kerangka korban, polisi dari kota lain akhirnya menangkap Pak Wali Kota, serta petinggi-petinggi Taisan Group. Sementara itu, para counter yang menonton berita tentang ulah terbaru Cheong Sin pun memutuskan pergi ke alam baka untuk meminta petunjuk dari para roh counter. Sesampainya di sana, mereka diberitahu kalau roh jahat dalam tubuh Cheong Sin telah mencapai level 4. Dalam waktu 1 bulan, semua roh yang telah dimangsanya akan lenyap sepenuhnya, termasuk roh orang tua Somun. Dan jika itu terjadi, maka Cheong Sin akan hidup abadi. Para roh pun menjelaskan kalau kejadian semacam ini terakhir terjadi 1 abad lalu, dan mereka pun tak punya pengalaman menghadapinya. Namun, berdasarkan catatan dari para penghuni alam baka terdahulu, ada cara untuk melemahkan roh jahat itu, yaitu dengan menggunakan 4 tongkat batasan, yang akan mempengaruhi kekuatan roh jahat di dalam wilayah khusus counter. Satu-satunya cara agar tongkat itu bekerja adalah dengan memanggil wilayah khusus, dan hanya Somun yang bisa melakukannya. Maka, para counter pun mulai berlatih serius untuk memperkuat kemampuan mereka. Saat pulang, Somun secara refleks menolong seorang bocah yang hampir tertabrak mobil. Saat itu juga, wilayah khusus counter muncul dengan sendirinya. Somun akhirnya menyadari kalau cara memanggil wilayah counter bukanlah melalui niat menyerang atau dendam, tapi lewat tekad untuk melindungi orang lain. Di sisi lain, Hana merasakan kehadiran roh itu dan segera memberitahu rekan-rekan counter.
Tepat saat anak itu hampir menjadi korban, Chongsin muncul dan membunuh roh jahat itu. Ia lalu memakan jiwanya demi melindungi anak itu. Namun saat itu juga, para counter datang dan langsung menggunakan 4 tongkat batasan. Somun yang telah menguasai wilayah khusus pun dengan mudah memanggilnya dan mulai menghajar Chongsin yang sedang melemah. Namun, saat Somun akan mengeluarkan roh jahat dari tubuh Chongsin, bocah yang sebelumnya diselamatkan malah datang dan mengganggu prosesnya. Melihat celah itu, roh jahat pun menghabisi tubuh Chongsin agar bisa kabur. Para counter yang melihatnya pun merasa sangat terpukul karena kehilangan kesempatan menyelamatkan roh orang tua Somun. Dalam kekacauan itu, roh jahat pun kabur dari lokasi. Bersamaan dengan itu, Pak Wali Kota yang putus asa hampir saja mengakhiri hidupnya. Namun tanpa disangka, roh jahat justru mengikuti ambulans yang membawanya dan menjadikan Pak Wali Kota sebagai inang barunya. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul di kedai mie untuk menyusun rencana penangkapan. Namun karena di sana juga terdapat roh jahat level 3, mereka harus menunggu momen di mana Hyang Hee terpisah dari Pak Wali Kota, karena jika menghadapi 2 roh jahat level tinggi sekaligus, sangatlah berbahaya. Singkat cerita, malam penyerangan pun tiba. Setelah melakukan pengintaian, mereka melihat Hyang Hee keluar dari villa dan langsung melancarkan aksi dengan mengaktifkan 4 tongkat batasan. Namun siapa tangka, semua itu hanyalah jebakan yang sudah disiapkan Pak Wali Kota untuk memancing para counter. Ternyata, Hyang Hee tak benar-benar pergi, melainkan muncul kembali dan langsung merebut tongkat dari tangan Hana. Somun pun terus berusaha mengeluarkan roh jahat dari tubuh Pak Wali Kota. Namun karena tongkat batasan sudah tak aktif, ia harus merasakan kekalahan yang pahit. Beruntungnya, karena kekuatan roh jahat belum pulih sepenuhnya akibat efek tongkat batasan, Pak Wali Kota memutuskan mundur sementara untuk menyembuhkan diri. Di sisi lain, Hana yang bertarung melawan Hyang Hee akhirnya berhasil mengalahkannya dan mengeluarkan roh jahat dari tubuhnya. Meskipun tongkat batasan rusak, setidaknya mereka telah berhasil mengalahkan 1 roh jahat level tinggi. Di tempat lain, mereka pun menemukan sosok yang sedang bertarung melawan roh jahat ternyata adalah seorang counter dari Singapura bernama Jonggu. Di sana, Jonggu direkrut untuk menggantikan Jang Mul yang akan pensiun. Jonggu memiliki kemampuan penyembuhan seperti Chu Meok. Setelah perkenalan singkat dengan Somun, mereka pun pergi ke kedai karena Jonggu dipanggil ke Korea untuk menyembuhkan Chu Meok yang kesehatannya semakin menurun sejak rambutnya memutih. Setelah selesai, para counter sedang merencanakan penggerebegan ke rumah Pak Wali Kota. Dan saat akan pergi, Jonggu datang dan menawarkan diri untuk menggantikan posisi Chu Meok. Sesampainya di sana, Somun mulai menggunakan wilayah khususnya untuk mendeteksi roh jahat, namun tak merasakan apapun. Mereka pun memutuskan masuk ke dalam rumah. Ternyata, tubuh Pak Wali Kota tampak tak bergerak. Si roh jahat level 4 ternyata telah berpindah inang dan merasuki tubuh Heok-u untuk mengecoh para counter dan menyerang mereka satu persatu. Hana yang menyadari hal ini pun segera menghubungi Chu Meok, namun tak mendapat jawaban. Mereka pun mulai membagi tugas. Hana dan Somun pergi menyelamatkan Chu Meok dan membawanya kembali ke kedai. Namun, ternyata roh jahat telah kembali lagi ke tubuh Pak Wali Kota. Motak dan Jonggu yang sudah mengantisipasi hal itu pun langsung bertindak. Namun sayangnya, karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar, mereka tak mampu melawan dan Jonggu harus gugur akibat serangan Pak Wali Kota. Arwah counter Jonggu yang seharusnya mencari tubuh orang koma untuk dijadikan inang baru, justru masuk ke dalam tubuh Somun. Dan ternyata, Somun adalah counter istimewa yang bisa menjadi jembatan antara dunia roh dan dunia manusia. Tak lama, Somun pun pergi ke kedai untuk memberitahu kalau ia bisa berkomunikasi dengan roh jahat dalam tubuh Pak Wali Kota. Ia mengatakan kalau roh jahat itu telah pulih sempurna dan memancing mereka ke lokasi penggusuran yang dulu pernah diselidiki. Mereka pun segera bersiap untuk menghadapi pertarungan terakhir. Dan pertarungan antara roh jahat level 4 melawan keempat counter pun dimulai. Meskipun Somun berhasil memanggil wilayah khusus, kekuatan mereka tetap belum sebanding. Bahkan Somun kembali mengalami patah kaki. Namun rasa sakit itu justru membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya, yaitu kemampuan telekinesis seperti yang dimiliki roh jahat Pak Wali Kota. Somun pun mulai fokus menarik roh jahat itu keluar. Meski sempat terpecah perhatiannya karena kakek neneknya juga menjadi incaran. Dengan bantuan para counter lainnya, Somun akhirnya berhasil mengeluarkan roh jahat itu dan mengirimnya ke alam baka, walau harus menguras seluruh energinya.
Di alam baka, karena Somun berhasil mengirim Cho Ong-sin ke neraka, jiwa-jiwa yang sebelumnya terperangkap berhasil dibebaskan, termasuk jiwa kedua orang tuanya. Keinginan Somun untuk bertemu mereka pun tercapai, walau awalnya mereka tak mengenalinya karena ia telah tumbuh dewasa. Momen reuni pun terjadi, tak hanya dengan orang tuanya, tapi juga dengan para korban Cho Ong-sin lainnya. Setelah itu, Motak pun menyerahkan semua bukti kejahatan Pak Wali Kota pada polisihan. Tehsan Group dan para eksekutifnya pun berakhir di penjara dan saling menyalahkan atas semua kejahatan yang mereka lakukan. Dan ternyata, Sekretaris Pak Wali Kota lah yang membocorkan semua bukti kejahatan itu. Dan sejak kejadian itu, keadaan pun mulai membaik. Hyuk-woo akhirnya meminta maaf pada semua korban bulinya. Karena kabar kehebatan Somun menyebar luas di kalangan counter Korea, tim counter mendapatkan tanggung jawab lebih besar untuk memburu semua roh jahat di seluruh penjuru Korea. Mereka pun mendapatkan seragam baru yang lebih keren. Dan cerita pun berakhir.